Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Hadirin para penonton channel YouTube Aroki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita bermacam-macam nikmat-Nya, yang salah satunya adalah nikmat kesehatan, yang mana sampai saat ini, sampai Ramadan kali ini, kita diberikan oleh Allah kesehatan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat berakaikan salam marilah kita junjungkan kehadirat Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat mengenal Islam, kita dapat menjalankan syariat Islam, dan kita dapat merasakan indahnya dari Islam. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Dalam hadis ini saya akan membahas sedikit tentang niat, yang niat tersebut harus dilandasi dengan keikhlasan. Ada suatu perkataan daripada Al-Imam Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi wa huwa ay yuridu bi ta'ati at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'i li makhluqi aw iktisabi mahmadati 'inda an-nas aw mahabbati madhin min al-khalq aw ma'na min al-ma'ani siwa taqarruba ila Allah ta'ala." Dalam hal ini beliau menjelaskan makna daripada ikhlas. Kata beliau, ikhlas itu adalah taat kepada Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti berpura-pura kepada makhluk atau menunjukkan perbuatan baik kepada banyak orang, atau mengharapkan kecintaan daripada makhluk, atau ingin mendapatkan pujian daripada manusia, daripada makhluk, atau sesuatu yang selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan daripada perhatian makhluk. Jadi bisa kita simpulkan perkataan daripada Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, bahwasanya ikhlas itu adalah suatu sikap yang sikap tersebut tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
bukan hanya selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan untuk dilihat oleh orang lain, tidak ada perasaan untuk dipuji oleh orang lain di saat melakukan suatu perbuatan amal soleh. Dalam hal ini sangat berkesinambungan dengan hadis yang diucapkan oleh Nabi, karena segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, dalam kurung niat yang ikhlas. Dalam hal ini saya mengutip perkataan daripada guru kita tercinta Al-Maghfulah Kiai Hasyim Muzadi. Kata beliau, ikhlas itu tidak tampak, dan ikhlas itu tidak perlu ditampak-tampak. Akan tetapi Allah akan menampakkan hasil daripada keikhlasan itu. Jadi kita dapat menggarisbawahi bahwasanya di saat orang melakukan suatu perbuatan kebaikan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun celah dalam hatinya untuk mendapatkan pujian daripada orang lain, untuk mendapatkan suatu ungkapan bangga dari orang lain. Karena apa yang dia lakukan itu tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin penonton channel YouTube Ar-Roqi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini bulan yang suci, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang bergelimpahan pahala-pahala, bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di dalamnya. Maka dari itu kita harus manfaatkan momen ini dengan memperbanyak amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, dengan selalu dilandasi dengan niat yang ikhlas. Karena jikalau di saat kita melakukan perbuatan tetapi tidak kita dasari dengan perbuatan dengan niat yang ikhlas, maka hal itu sia-sia. Hanya mendapatkan pujian tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya ingatkan, khususnya untuk saya pribadi, marilah kita di saat melakukan suatu perbuatan kita landasi dengan niat yang ikhlas, niat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan yang lain-lainnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan hati kita dikuatkan dengan selalu husnudzon, dengan selalu ikhlas melakukan suatu perbuatan apapun hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah, hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.